Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar kembali mengenai pola bilangan part yang kedua. Yang pertama, kalian sudah mempelajari tentang pola bilangan itu apa saja. Mudah-mudahan masih banyak yang ingat. Bisa kita ulang kembali ya. Pola bilangan itu kemarin ada berapa? 5 atau 6 gitu. Yang pertama pola bilangan genap. Yang kedua pola bilangan ganjil, pola bilangan segitiga, persegi, persegi panjang. Yang terakhir ada pola bilangan Pascal. Oke. Sebelum mulai belajar, ada baiknya kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa diberikan barokah yang luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya integrasi pembelajarannya, kita masih mengenai surah Al-Kahfi ayat 25. Terus tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama kita akan mempelajari, kita akan mengenal unsur-unsur barisan dan deret. Kita akan memahami bagaimana caranya menentukan dan menghitung suku ke n dari barisan bilangan. Yang ketiga, di sini kalian juga akan bisa memahami deret aritmatika dan deret geometri. Oke, next. Yang pertama kita bahas barisan dan deret bilangan. Jadi barisan dan deret bilangan itu sendiri nantinya itu akan terbagi menjadi dua. Yang pertama barisan dan deret aritmatika, yang kedua barisan dan deret geometri. Jadi kita bahas dulu satu persatu. Sebelumnya kita bahas tentang barisan dan deret aritmatika. Apa sih barisan dan deret aritmatika itu? Ada yang tahu ini apa? Benar sekali, ini adalah contohnya, ini adalah stadion ya. Saya yakin kalian semua meskipun tidak pernah pergi ke stadion secara langsung, tapi minimal kalian pernah melihat atau menonton bagaimana sih bentuk stadion itu di televisi atau di channel-channel YouTube yang ada. Mungkin seperti itu ya. Pada gambar stadion tersebut, jumlah tempat duduk di depan. Perhatikan jumlah tempat duduk yang di depan. Jadi jumlah tempat duduk yang di depan ini dia akan lebih sedikit dibanding baris yang berikutnya. Jadi jumlah pada putaran yang pertama itu lebih sedikit dibanding putaran yang kedua, karena dari kecil semakin membesar semakin membesar. Misalkan nih ya, misalkan ada satu stadion mini stadion. Pada baris pertama dia hanya kursinya ada 20. Terus sementara baris kedua kursinya bertambah 4, jadi sebanyak 24 dan seterusnya, bertambah 4 tiap barisnya. Berarti 20, 24, 28 dan selanjutnya. Misalkan ada dua barisan yang berikut. Barisan yang pertama angkanya 3, 7, 11, 15 dan 19. Perhatikan selisih tiap angkanya. 3 ke 7 itu tambah 4, 7 ke 11 juga tambah 4, 11 ke 15 juga tambah 4, begitu seterusnya. Untuk yang kedua 30, 25, 20, 15 dan 10. Dia berkurang 5 dibanding baris dibanding suku yang sebelumnya. Jadi pada barisan dan deret aritmatika ada yang namanya suku, ada yang namanya selisih. Kita bahas satu persatu ya. Unsur-unsur baris dan deret. Tapi nanti kita bahas pelan-pelan. Kesimpulannya dari stadion tadi, ternyata kedua barisan yang muncul tadi itu disebut dengan barisan aritmatika. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa? Padahal angkanya berbeda. Terus selisih tiap angkanya juga berbeda. Terus kenapa dia disebut barisan aritmatika? Ternyata alasannya karena selisih tiap sukunya itu selalu tetap. Jadi tadi udah lihat ya, selisih tiap suku yang pertama selalu ditambah 4. Selisih suku yang kedua juga selalu berkurang 5. Itu yang namanya selisih tiap sukunya di sini selalu tetap. Oke. Berikutnya, jadi kesimpulannya adalah barisan itu, ini namanya ini kita sebutnya dengan suku. Jadi suatu barisan U1, suku pertama, suku kedua, suku ketiga sampai suku ke N itu disebut barisan aritmatika. Jika selisih dua suku yang berurutan, jadi misalkan U1 sama U2 itu selisihnya adalah tetap. Nilai selisih yang tetap itu disebut dengan beda. Oke, next.
barisan aritmatika. Sebelum melangkah lebih jauh, jadi nanti di sini kita bedakan. Oh, barisan itu yang gimana sih? Sementara deret itu bentuknya seperti apa? Barisan aritmatika, suku KN barisan aritmatika itu dia langsung dirumuskan dengan bentuk seperti ini. UN itu sama dengan A ditambah N-1 dikali B. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Jadi mulai menghafal, UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan dengan B. U-nya di mana? Ya, alhamdulillah. Oke, di mana? UN itu artinya suku KN. Jadi misalkan ditanyakan tentukanlah suku kelimanya. Nah, berarti U5. A-nya berapa? A-nya itu artinya suku yang pertama. Jadi angka yang pertama kali muncul itu disebutnya dengan A atau disimbolkan dengan A. Terus B itu apa? B itu artinya bedanya, selisih tiap sukunya. Jadi suku pertama dan suku kedua itu disebutnya beda untuk aritmatika, karena nanti di geometri istilahnya pun mulai berubah. Oke, next. Nanti kita bahas dengan contohnya untuk deret aritmatika. Jadi saya kembali dulu. Misalkan nih, saya ingin mencari, tentukanlah suku kelima dari barisan berikut. Dari barisan berikut. 1, 3, bentar. 1, misalkan di sini 3, terus 5, 7 gitu ya, dan seterusnya. Oke, 1, 2, 3, 4. Kalian pasti bisa dong mengisi ini secara manual. Misalkan suku yang kelima berapa? Oh, berarti suku yang kelima 9. Tahu dari mana? Karena selisih tiap sukunya, ini B-nya sama dengan 2, sementara A-nya itu sama dengan 1. Kita jabarkan masing-masing. Oh, A-nya 1, B-nya 2. Nah, sekarang kalau kalian mau mencari suku, misalkan pertanyaannya tentang suku ke 10. Suku ke 10-nya berapa sih caranya? Berarti U10 sama dengan A-nya, sebenarnya cara paling gampang 10 kurang 1 berapa? N-nya kan 10 tuh, kurangin 1 aja langsung. Berarti 9 kalikan dengan beda. Ya udah, berarti kita tinggal ganti huruf-huruf ini dengan angka. A-nya 1 ditambah 9 dikali 2, 18 sama dengan 19. Kalau misalkan saya mau bertanya, tentukanlah suku ke 100. Persamaannya gimana? Kalau saya lebih cenderung kita buat persamaan seperti ini dulu. Oh, U100, ya udah A ditambah 100 dikurang 1, 99 dikali B. Tinggal kalian ubah A dan B-nya. Oh, misal lagi nih ada U50. U50, ya sudah, 50 kurang 1, 49. Berarti A ditambah 49 dikalikan beda. Paham ya? Lanjut. Oke, yang berikutnya deret aritmatika. Nah, yang membedakan barisan dan deret ini sebenarnya kalau barisan tadi angkanya satu persatu atau sukunya. Nah, kalau deret sendiri dia bentuk jumlahnya. Jadi angka-angka yang ada itu tadi kalian jumlahkan. Itu artinya itu yang dimaksud dengan deret. Itu ya. Karena deret aritmatika tadi udah dibilang kalau misalkan dia membentuk barisan aritmatika, jika U1, U2 sampai U3 membentuk barisan aritmatika, maka kalau deret aritmatika itu ini kalau yang U1, U2 dan U3 disebut barisan aritmatika, kalau dia dijumlahkan ini yang disebut dengan deret. Paham ya? Barisannya angka-angka per suku 1, 3, 5, 7. Sementara jumlahnya, jumlah keseluruhan itu yang disebut dengan deret aritmatika. Dan dia memiliki rumus tersendiri. Nah, untuk deret aritmatika, jumlah suku KN-nya. Nah, hati-hati, kalau tadi dia hanya bilang suku KN itu disebut barisan bilangan. Kalau deret aritmatika jumlah, ada kata jumlah.
dan disimbolkan dengan SN. S ini artinya singkatan dari sub. Jadi ada dua rumus SN. Yang pertama, SN N per 2, N di sini per 2 dikali dengan A ditambah UN, atau SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikalikan dengan bedanya. Untuk kapan kita menggunakan yang ini, kapan kita menggunakan yang pertama, kapan kita menggunakan yang kedua, itu nanti ada khusus sendiri ya. Semakin sering kalian berlatih, kalian akan tahu, oh sebaiknya kita lebih menggunakan rumus yang begini, oh sebaiknya kita menggunakan rumus yang kedua gitu. Pelan-pelan saja, dengan sering mengerjakan soal, kalian akan menjadi lebih bisa. Ingat tadi SN itu jumlah suku ke N, UN itu suku yang ke N. Sama, A itu suku pertama, B itu selisih tiap sukunya. Oke, next. Misalkan ada contoh seperti ini. Misalkan diketahui soalnya suku ke-26 dari barisan aritmatika berikut 4, 7, 10 dan selanjutnya. Oke. Nah, suku ke-26 nya ingat, karena dia bilang suku, makanya simbolnya U. U itu artinya suku. Ya sudah, A-nya berapa? Ini A-nya, bedanya mencari beda itu gampang sekali. Mencari beda ya sudah 7 kurangi 4. 7 kurang 4, 3. Kalau nggak mau nih, saya nggak mau pakai suku pertama dan suku kedua, saya mau pakai suku ketiga dan suku kedua, boleh nggak? Boleh. Karena selisih atau beda tiap sukunya kan selalu tetap ya, jadi nggak ada masalah kalian mau pakai suku ketiga, suku kedua. Yang penting tidak boleh suku ketiga dikurangi suku yang pertama, itu nggak ada. Kalau barisan aritmatika dia harus suku sebelumnya dengan suku sesudahnya. Rumusnya kita langsung gunakan rumus yang ini. A ditambah N-1 dikalikan dengan B. Sama ya tadi ya, U26 berarti di sininya 25. Ini tinggal kalian kalikan, dapat 75, hasilnya 79. Tadi sudah sempat dijelaskan. Oke, lagi soal berikutnya. Kalau jumlah 30 suku pertama. Lihat, 30 suku pertama. Berarti S30-nya A-nya itu 10, N-nya 30 karena dia jumlah suku. Kalau jumlah berarti kita S. Bedanya gimana? Ya sudah, bedanya mencari beda 8 dikurang 10. 8 dikurang 10 negatif 2. Oke, rumus yang mana? Kita pakai rumus yang ini. Ya, karena N-nya diketahui bukan N yang 30. Terus N-nya, SN-nya N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikalikan dengan bedanya. Berarti sama aja dengan S30. N-nya kita ganti dengan 30, bagi 2, 2 kali 10 ditambah 29, karena 30 kurang 1 dikalikan dengan negatif 2. Boleh nggak bisa hasilnya negatif? Boleh, karena ini angkanya semakin menurun. Jadi semakin ke kanan dia angkanya pasti akan negatif. 15, 20 ini hanya perhitungan bilangan bulatnya ya. Nanti hasil akhirnya 15 dikali 20 dikurang 58. Lanjut ke 15 dikali negatif 38, itu dapat hasilnya 570. Gampang ya, aritmatika ini masih berupa penjumlahan saja. Jadi masih yang simpel sekali. Barisan dan deret geometri. Sekarang mulai ke arah yang susah ya. Enggak sih sebenarnya, gampang saja, hanya tergantung cara berpikir kita saja. Oke, pernah menjatuhkan bola dari pernah memantulkan bola. Nah, kalau kita memantulkan bola, misalkan ini bola kasti, kita jatuhkan dari ketinggian berapa ya? 2 meter kali ya. 2 meter. Nah, lama-kelamaan pantulan bola itu akan semakin menurun. Nah, ini salah satu contoh barisan dan deret geometri yang ada di sekitar kita. Saat bola dijatuhkan, pantulan yang kedua ini pasti tidak akan sama dengan pantulan yang pertama. Begitu seterusnya sampai bola itu tidak akan memantul lagi. Nah, pantulan-pantulan tersebut ini yang membentuk barisan bilangan geometri. Misalkan ada barisan barisan seperti berikut. 1, 3, 9, 27 dan 81.
Semakin ke kanan, angka-angkanya dikalikan dengan 3. 1 dikali 3 dapat 3, 3 dikali 3 dapat 9, 9 dikali 3 dapat 27, 27 kali 3 81, begitu seterusnya. Lagi 64, 32, 16, 8. Ini pasti dibagi dengan 2. 64 dibagi 2, 32, 32 dibagi 2, 16, 16 dibagi 2, 8. Begitu seterusnya. Oke, jadi bedanya tadi aritmatika sama geometri. Kalau aritmatika penjumlahan, kalau geometri kalau nggak dikali ya dibagi. Jadi sudah mulai tahu ya bedanya seperti apa. Nah, kesimpulannya, barisan yang tadi, 2 barisan tadi disebut barisan geometri. Kenapa? Karena perbandingan antara sukunya, suatu suku yang pertama dengan suku berikutnya itu perbandingannya tetap. Jadi kesimpulannya, barisan geometri itu adalah barisan U1, U2 hingga U3 disebut barisan geometri jika perbandingan 2 suku yang berurutan itu tetap. Nilai perbandingan yang tetap disebut rasio. Oke, nanti saya ajarkan cara mencari rasio. Untuk barisan geometri, suku ke N barisan geometri dirumuskan sebagai berikut. Oke, suku yang pertama untuk geometri UN itu sama dengan A dikali R pangkat N-1. Jadi U-nya ini suku keberapapun itu, suku yang kita cari itu sama dengan A dikali R-nya rasio N-1. Misalkan kita bahas satu-satu dulu ya. UN itu adalah suku KN-nya, A itu suku pertamanya, R itu rasionya. Oke, cara mencari rasio. Perhatikan cara mencari rasio. Misalkan ada barisan seperti berikut. U1, U2, U3 hingga U ke N. Oke, cara mencari rasio. R itu karena dia menggunakan perbandingan, jadi R-nya U2 dibagi U1. Saya nggak mau pakai U yang kedua karena misalkan nih angkanya lebih gede. Boleh nggak pakai yang berikutnya? Boleh. Caranya U ketiga, kalau misalkan mau dipakai dari suku yang ketiga boleh nggak? Boleh. U yang ketiga berarti perbandingannya selalu U3 sama dibanding U kedua. Atau U yang keempat dibagi dengan U yang ketiga. Oke, paham ya? Jadi cara mencari R dan mencari beda itu beda sekali. Kalau mencari rasio kita pakai perbandingan, tapi kalau kita mencari beda kita cukup pakai selisihnya saja. Oke, next, tadi barisan geometri. Sekarang yang kedua, deret geometri. Deret geometri sendiri bentuk penjumlahan, sama seperti tadi. Deret aritmatika bentuk penjumlahan. Deret geometri juga bentuk penjumlahan. Tapi bedanya deret aritmatika untuk barisan aritmatika, sementara deret geometri itu dia bentuk penjumlahan dari suku-suku pada barisan geometri sendiri. Oke, misalkan U1, U2, dan U3 disebut barisan geometri, maka yang berikutnya U1 ditambah U2 ditambah U3 ini yang disebut dengan deret geometri. Paham ya? Deret geometri sendiri hati-hati rumusnya agak riweh katanya gitu ya. Jadi untuk jumlah suku ke N dia terbagi menjadi 2 tergantung rasionya. Kapan kalian menggunakan rumus yang pertama atau kapan kalian menggunakan rumus yang kedua, hati-hati tergantung rasio. Jadi yang harus dicari terlebih dahulu adalah rasionya. Untuk yang pertama, kapan kita gunakan rumus A dikali R pangkat N-1 per R-1 kalau rasionya lebih dari 1. Yang kedua, kapan digunakan rumus A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R kalau rasionya kurang dari 1. Ini pentingnya rasio. Jadi yang pertama, kalau untuk deret geometri yang paling penting cari dulu rasionya.
Kalau sudah cari rasionya, mencari jumlah sukunya itu akan lebih gampang. Oke, next. Dimana sama tadi SN itu jumlah suku KN, UN-nya itu suku KN-nya, A itu suku pertamanya, sementara R itu, oh ini salah ini bukan B ya, ini R. R itu rasionya atau perbandingan tiap sukunya. Oke, next. Misalkan ada soal seperti ini, kita bahas deh satu persatu. Yang pertama, suku ke-26 dari barisan aritmatika. Jadi pembelajaran aritmatika sama geometri ini bagusnya tuh satu. Kita jarang sekali tidak diberitahu dia termasuk barisan apa. Biasanya dia langsung dikasih tahu seperti ini. Oh, dari barisan aritmatika, yang satunya pasti dari barisan geometri seperti itu. Nah, yang pertama suku ke-26 berarti U26-nya. A-nya berapa? A-nya 4, B-nya dari mana? Berarti 4 dikurang 7 dikurang 4, dapatnya 3, N-nya 26. U ke-26. Ingat rumusnya, UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan dengan bedanya. Bedanya berapa? Sama ya tadi ya. Kalau dia 26 berarti 26 kurang 1 23. Berarti A ditambah 23 kali B berarti sama dengan A4 ditambah 75 79. Gampang ya. Jadi kalau untuk aritmatika soal-soal begininya tuh masih gampang karena dia langsung to the point. Oh, suku ke-26. Oh, berarti tahu mencari UN. Oh, jumlah suku ke-26 berarti SN-nya seperti itu. Gimana kalau bentuk soal seperti ini? Jumlah 30 suku pertama dari barisan aritmatika 10, 8, 6. Jumlah 30 suku pertama. Karena dia bilang jumlah 30 suku pertama, makanya di sini kita mencari S30. Oke. Next, A-nya 10, karena A-nya ini, N-nya 30, B-nya negatif 2. Dari mana dapat B negatif 2? Karena 8 dikurang 10 sama dengan negatif 2. Sisanya N/2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Dan ini langsung tinggal kalian perhitungannya saja, langsung dapat nilainya 570. Oke, sekarang soal geometri. Dimana kalau misalkan bentuk geometri seperti ini. Untuk bentuk geometri seperti ini, misalkan nih suku ke-10 dari barisan geometri berikut 4, 8, 16. Barisan geometri berarti yang kita cari terlebih dahulu adalah rasionya. Oke, tapi kalau dia mencari sukunya aja nggak masalah ya. Rasio itu rumusnya kan cuma 1 A kali R pangkat N min 1. Oke, berarti A-nya 4, N-nya 10, R-nya dapat dari mana? R-nya 8 dibagi 4 atau 16 dibagi 8. Oke, kalau seperti ini rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Habis ini nanti kalau misalkan kayak gini, nanti saya ajarkan lagi gimana caranya membedakan antara untuk geometri itu paling gampangnya seperti apa sih. Oke, sabar ya. 2 di pangkat 9, 10 kurang 1, 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 ini sama aja dengan 4 dikali 2-nya berulang sebanyak 9 kali. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 1, 2, 3, 4, 5 6 8, 9. Oke, 2-nya berulang sebanyak 9 kali, makanya dapat 512. Oke, kalau misalkan seperti ini, U10. Kalau U10, kalau U10 tadi ya, AR pangkat 9. Sekarang kalau misalkan saya punya pertanyaan U15. Cara paling gampang sebenarnya buat persamaannya terlebih dahulu. Berarti U15 A R pangkat 14.
AR pangkat 14 itu pasti dapat U15, ya kan? R-nya ya udah N kurang 1 kan, makanya di sini pangkat 14. U8. AR pangkat 7. Oke, paham ya? Berarti kalau misalkan nih saya mau tahu U101, berarti A kali R pangkat 100. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Soal yang terakhir, gimana kalau misalkan bentuk soalnya seperti ini. Tentukan jumlah 5 suku pertama dari deret geometri 9, 3, 1. Jumlah 5 suku pertama ini mencari Sn. Oke, berarti karena dia 5 suku pertama, kita cari S5. Yang pertama, A-nya berapa? A-nya 9, N-nya dapat 5. Sekarang cari rasio. Rasionya 3/9 atau 1/3. Atau nih saya nggak mau pakai angka yang 3/9, saya mau pakai angka yang berikutnya karena lebih gampang. Boleh nggak? Boleh, nggak ada larangan. Selama kalian suka aja sih, terserah mau pakai yang mana. Saya mau pakai angka 1 dan 3, boleh nggak? Boleh. 1/3. 1 yang ini ke sini, 3-nya ke sini. Oke, 1/3. Makanya di sini dapat R-nya 3/9, 1/3. Paham ya? Nah, terus SN-nya 1/3 ini kan kalau kita desimalkan 0,33 kurang dari 1. Makanya kita menggunakan rumus SN yang ini. A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Kalau dia kurang dari 1, pasti di bawahnya ini 1 min R. Lihat nih, angkanya, hurufnya sama, angkanya juga sama, 1 min R, 1 min R. Bedanya di atas ini ada pangkat N, yang di bawah nggak ada pangkat N-nya. Terus caranya kita langsung masukkan 9 dikali 1 dikurangi 1/3 pangkat 5 per 1 dikurang 1/3 itu sama saja dengan 9 dikali 1/3 pangkat 5 berarti 3-nya berulang 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 3 kali 3 9, 3 kali 3 9, ini 3. 9 kali 3 27, ini 9. Ya kan? Tinggal 27 kali 9 243. Makanya di sini dapat 243. Sekarang gimana kalau misalkan cara dia mendapatkan ini? Ya sudah, kalau sudah seperti ini. Kalau sudah bentuknya seperti ini, 1 dikurangi 1/243 itu sama saja dengan, ini bisa kalian kalikan ke atas atau samakan penyebut aja deh, boleh. Berarti 243 dibagi 1, ini dibagi dulu dengan 1. Karena di sini angkanya 1, berarti kan 243 dikurangi 1. Ini sama dengan 242/243. Paham ya? Sama untuk 1/3 dikurang 1. Berarti 1/3 dikurang 1. Samakan penyebutnya. 3 bagi 3 1 dikurangi 3 bagi ini 3 bagi 1 1 kalikan 3 bagi 1 3, 3 kali 1 3. Makanya dapatnya 2/3. Oke, di sini untuk dapat yang di bawah. Sudah, ini sudah selesai. Mudah-mudahan sampai sini bisa masuk ya materinya. Terus ini tinggal dikalikan. Ini dibagi 243 itu dapatnya 27, makanya dia ke bawah 242/27. Ini kalau dia pindah ke atas atau bentuk perkalian, angkanya dibalik. Dapatlah 121/9. Tinggal kalian bagi saja, 13 4/9. Caranya 121 dibagi dengan 9 ya. Berarti 1
9, 12 kurang 9 ini kita kurangkan 31, 3 dapatnya 27, sisanya 1 kurang 7 ini 4, sisanya 4, makanya di sini dapatnya 4 per 4 ya, 9, 13, 4 per 9. Oke. Selesai sampai di sini materinya. Kedepannya berarti kita minggu depan itu tinggal belajar cara-cara mengerjakan latihan soal saja ya. Sampai di sini, terima kasih. Ingat, jangan pernah berpikir bahwa kita tidak bagus dengan matematika. Yang harus kita percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Yang harus kita lakukan hanya harus percaya dan terus bekerja keras. Terima kasih. Kalau memang masih ada pertanyaan, boleh bertanya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.